warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Apriliani. Saya dari kelas IQ 6G. Nah, di sini saya akan membawakan materi ekonomi pertanian, yang mana ini adalah untuk salah satu tugas UAS ekonomi pertanian, yang mana diampu oleh Bapak Muhammad Fadli, STP MSI. Adapun materi yang saya bawakan kali ini ialah mengenai tentang usaha tani. Pengertian usaha tani. Usaha tani adalah ilmu yang mempelajari tentang cara petani mengelola input atau faktor-faktor produksi, tanah, tenaga kerja, modal, teknologi, pupuk, benih, dan pestisida dengan efektif, efisien, dan kontinu untuk menghasilkan produksi yang tinggi sehingga pendapatan usaha taninya meningkat. Usaha tani juga merupakan suatu organisasi produksi di mana petani sebagai pelaksana mengorganisasi alam, tenaga kerja, dan modal ditunjukkan pada produksi di sektor pertanian, baik berdasarkan pada pencarian laba atau tidak. Keadaan alam serta iklim juga mempunyai pengaruh pada proses produksi. Nah, yang kedua ada faktor produksi dalam usaha tani. Yang pertama, lahan pertanaman. Tanah sebagai salah satu faktor produksi merupakan pabrik hasil-hasil pertanian, yaitu tempat di mana produksi berjalan dan dari mana hasil produksi keluar. Yang kedua, modal sarana produksi. Dalam kegiatan proses produksi pertanian, maka modal dibedakan menjadi dua macam, yaitu modal tetap dan tidak tetap. Perbedaan tersebut disebabkan karena ciri yang dimiliki oleh modal tersebut. Yang ketiga ada tenaga kerja. Faktor produksi tenaga kerja merupakan faktor produksi yang penting dan perlu diperhitungkan dalam proses produksi dalam jumlah yang cukup, bukan saja dilihat dari ketersediaan, kualitas, dan macam tenaga kerja perlu pula diperhatikan. Dan yang keempat adalah manajemen. Proses produksi ini melibatkan sejumlah orang atau tenaga kerja dari berbagai tingkatan. Maka, manajemen berarti pula bagaimana mengelola orang-orang tersebut dalam tingkatan atau dalam tahapan proses produksi. Nah, selanjutnya terdapat 3 pola hubungan antara input dan output yang umum digunakan dalam pendekatan pengambilan keputusan usaha tani, yaitu yang pertama ada hubungan antara input ke output, yaitu menunjukkan pola hubungan penggunaan berbagai tingkat input untuk menghasilkan tingkat output tertentu atau dieksposisikan dalam konsep fungsi produksi. Nah, yang kedua ada hubungan antara input ke input, yaitu variasi penggunaan kombinasi 2 atau lebih input untuk menghasilkan output tertentu. Direpresentasikan pada konsep isokon dan isokot. Dan yang ketiga ada hubungan antara output dan output, yaitu variasi output yang dapat diperoleh dengan menggunakan sejumlah input tertentu. Dijelaskan dalam konsep kurva kemungkinan produksi dan isorevenue. Nah, selanjutnya pengertian manajemen usaha tani. Manajemen usaha tani adalah penggunaan secara efisien sumber-sumber yang terdapat dalam keadaan terbatas meliputi ternak, tenaga kerja, dan modal. Tujuan akhir pengembangan manajemen usaha tani meningkatkan taraf hidup yang lebih tinggi. Kenaikan pendapatan merupakan tujuan jangka pendek dan ini merupakan jalan atau cara untuk mencapai tujuan akhir. Nah, manajemen usaha tani pada prinsipnya diartikan sebagai penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam usaha tani yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan serta mengevaluasi suatu proses produksi. Karena proses produksi ini melibatkan berbagai macam dan tingkat kegiatan, maka manajemen berarti pula cara bagaimana mengelola kegiatan-kegiatan pertanian tersebut. Ada 5 fungsi manajemen usaha tani. Pertama ada perencanaan. Perencanaan kelompok tani mencakup 9M, yaitu modal, manusia atau SDM, mesin atau alat, material atau bahan, masa, waktu atau kegiatan, metode, market atau pemasaran, maintenance, dan measurements. Dan kedua ada pengarahan.
pengarahan dilakukan oleh ketua kelompok yang meliputi pengarahan tugas, pengarahan motivasi anggota, pengarahan informasi, pengarahan pelaksanaan usaha tani, dan pengarahan hasil produksi. Yang ketiga ada pengorganisasian dapat dilihat dari 4M, yaitu mengelompokkan pekerjaan, memilih orang dalam kelompok pekerjaan, memberikan tugas, dan menjadwalkan pekerjaan. Dan yang keempat ada pengkoordinasian. Pengkoordinasian kelompok tani dilakukan dengan mengadakan pertemuan rutin, membentuk panitia koordinator, memberikan penjelasan tugas, dan mengadakan coaching. Dan yang terakhir, kelima, ada pengawasan. Kelompok tani melakukan pengawasan terhadap seluruh aktivitas yang mencakup evaluasi, pendeteksian, dan pelurusan penyimpangan, penilaian kinerja anggota, dan mengadakan koreksi dari setiap hasil pekerjaan. Nah, di sini studi kasus yang saya ambil yaitu mengenai analisis usaha tani kopi di kelompok tani hutan Giri Senang, Desa Giri Mekar, Kabupaten Bandung. Nah, pada penelitian ini, data yang digunakan yaitu terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder, baik kualitatif maupun kuantitatif. Metode pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel acak sederhana. Jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu 60 orang petani. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah kuesioner dan wawancara. Analisis data yang dilakukan dengan teknik analisis data, statistik deskriptif, dan analisis usaha tani. Di sini berdasarkan hasil dari jawaban responden petani dan hasil pengamatan umur pohon kopi yang dimiliki petani sampai saat ini, mayoritas petani kopi memiliki umur kopi hampir sama, yaitu 4 tahun sampai 5 tahun. Kopi yang ditanam petani yaitu kopi Arabica varietas Si Gagar Utang. Status lahan yang dipakai untuk usaha tani kopi adalah lahan sewa. Memang pada kondisi di lapangan bahwa lahan yang dipakai petani adalah seluruhnya lahan milik perhutani. Sistem pengadaan sarana produksi petani kopi di tempat penelitian terdiri atas beberapa bagian. Di antaranya adalah produksi sendiri, membeli dari toko pertanian, serta adanya beberapa bantuan dari pihak pemerintah yang disalurkan melalui kelompok tani. Sarana produksi yang biasanya membuat sendiri atau membeli di toko pertanian yaitu pupuk kandang dan pestisida nabati. Harga pupuk kandang di toko pertanian dijual seharga 500 per kilogram, dan untuk harga pestisida nabati dijual seharga 10.000 per liternya. Nah, di sini dapat kita lihat ada terdapat analisis usaha tani kopi per hektar dan per tahun. Nah, diperoleh nilai imbang dan biaya atau sering disebut dengan return and cost total pada cost ratio R atau C total pada usaha tani kopi sebesar 1,9. Nah, di sini artinya untuk setiap biaya yang dikeluarkan petani sebesar Rp1, maka petani tersebut akan memperoleh penerimaan sebesar 1,9. Nah, dari hasil perhitungan analisis usaha tani petani kopi ini yaitu menguntungkan dan layak untuk diusahakan. Namun, untuk penghasilan petani kopi per tahun bisa dikatakan rendah sekali karena beberapa faktor, yaitu petani menjual masih dalam bentuk seri yang membuat harga jual kopi rendah. Petani masih membutuhkan adanya peran bandar di dalam pemasarannya. Dalam hal tersebut akan berdampak kepada harga jual kopi rendah dan cuaca yang tidak menentu yang menyebabkan hasil produksi kopi tidak optimal.